Bagi mayoritas orang, rumah mungkin cuma sebatas sebuah tempat tinggal. Tapi bagi Charles Leclerc, rumah adalah tempat di mana semua mimpinya bermula. Mimpi yang pertama kali ia bagikan kepada mendiang ayahnya, di mana ia berjanji suatu hari nanti akan balapan di F1 dan bisa berdiri tegak di podium tertinggi di publik sendiri. Dan kemarin, Leclerc berhasil mewujudkan impian besarnya itu dengan memenangkan salah satu balapan paling prestisius di F1 dan sekaligus tempat di mana ia tumbuh besar, yaitu GP Monaco. Selama bertahun-tahun race di Monaco selalu dilabeli sebagai kutukan karena nasib sial yang menimpanya sejak pertama kali balapan di rumah sendiri pada 2017. Akhirnya nestapa itu berakhir dan Leclerc sukses mengibarkan bendera merah putih di podium kemenangan. Bisa dibilang kalau Monaco kemarin adalah salah satu race paling penting dan paling intens baginya karena level tekanan yang ia hadapi cukup tinggi, apalagi dengan sirkuit Monte Carlo yang sempit dan dikelilingi oleh tembok di kiri kanan. Sejak awal sesi latihan bebas, mentalitas Leclerc seakan-akan memang sudah terkunci untuk satu tujuan, yaitu gak menang, maka gak pulang. Mentalitas ambisius Leclerc itulah yang jadi bahan bakar performanya yang sangat impresif sepanjang akhir pekan GP Monaco, di mana Leclerc sudah menunjukkan kecepatan di level yang berbeda daripada lawan-lawannya. Karena balapan di rumah sendiri, yang mana letak sirkuitnya tak jauh dari apartemen pribadinya, Leclerc seakan-akan tahu setiap detail dari sirkuit Monte Carlo. Ia seakan-akan sudah menyatu dengan sirkuit tersebut, dan sama sekali tidak tersentuh dengan kecepatan yang ia tampilkan. Sepanjang akhir pekan ia tak tersaingi, dan pole position yang diraih Leclerc sangat-sangat krusial di sirkuit sesempit Monaco. Meskipun balapan berjalan cukup membosankan, terutama setelah restart, namun adu manajemen ban dari pembalap-pembalap di empat besar menyajikan ketegangan tersendiri bagi penonton. Saat balapan dihentikan sementara karena red flag di lap pertama, mayoritas pembalap di barisan top 10 memilih untuk memanfaatkan momen itu untuk diganti ke ban baru. Dan karena trek Monaco yang berkarakter lambat, otomatis degradasi ban tidak terlalu tinggi, dan pembalap bisa memakai ban yang sudah mereka ganti saat red flag tadi sampai finish, asalkan mereka sudah memakai dua kompon yang berbeda sejak start. Alhasil adu manajemen ban pun dimulai, di mana Leclerc dan 3 pembalap di belakangnya harus bisa merawat ban hard sampai lebih dari 70 lap sampai finish. Sepanjang race, Leclerc harus tahu kapan waktunya push dan kapan waktunya mengulur waktu untuk menjaga kecepatannya supaya ban bisa awet sampai akhir balapan. Dan yang terpenting adalah ia harus menjaga supaya Oscar Piastri yang berada tepat di belakangnya dan Lando Norris di posisi keempat tidak mendapatkan celah untuk melakukan pit stop. Disinilah peran Carlos Sainz sangat penting, karena berkat permainan tim, Sainz yang rela memperlambat laju mobil demi mencegah Norris mendapatkan pit stop window bisa dibilang merupakan strategi yang jitu. Meski seandainya Norris masuk pit, dia belum tentu juga bisa salip Sainz atau memberikan ancaman undercut ke Leclerc di depan. Tapi dengan hilangnya peluang tersebut, membuat Ferrari lebih nyaman dalam memanajemen balapannya. Jelang akhir balapan, Leclerc semakin nyaman di depan dengan Oscar Piastri yang mulai melambat karena degradasi ban. Sedangkan Leclerc sendiri malah makin kencang dengan manajemen bannya yang bagus. Semakin dekat dengan kemenangan, pembalap 26 tahun itu mulai merasakan emosionalnya bergejolak beberapa lap sebelum finish. Memori dan kenangan dari semua perjuangan yang pernah ia hadapi bersama mendiang ayahnya semasa balapan di go-kart sampai bisa menjadi pembalap papan atas mulai terlintas. Ia teringat dengan peran keluarga dan teman-temannya yang tinggal serta menyaksikan langsung balapan kemarin. Lap-lap terakhir berjalan begitu berat dan begitu lama karena memori-memori tersebut terlintas dengan sendirinya sampai ia nyaris menangis di kokpit. Leclerc berhasil mengubah rasa emosional itu menjadi sebuah energi yang membuatnya semakin terfokus untuk membawa mobilnya ke garis finish dan mewujudkan impiannya beserta ayahnya dulu untuk jadi pemenang di GP Monaco. Kemenangan di Monaco lebih dari sekedar kemenangan biasa, dan maknanya lebih besar dari hanya tambahan koleksi 25 poin saja. Bagi Leclerc, inilah impian terbesarnya selain menjadi juara dunia di F1, dan sudah ia kejar selama bertahun-tahun lamanya, tapi selalu pupus. Di 2024, kata gagal dan kata kutukan berhasil ia hapuskan dari kamus GP Monaco. Kemenangan di Monaco bukan cuma untuk diri Leclerc sendiri saja, tapi juga untuk mendiang ayahnya, beserta Jules Bianchi yang dahulu meraih poin perdananya di F1 di sirkuit yang sama pada 2014. Terlepas dari sisi emosional dan maknanya yang sangat besar bagi Leclerc, kemenangan Ferrari di Monaco
mengkonfirmasi sesuatu yang kami mention di video pekan lalu. Ferrari punya dua keunggulan yang semakin kuat pasca upgrade SF24 Evo di Imola, yaitu di tikungan lambat dan race pace. Itu sangat terlihat di Monaco kemarin. Meski Carlos Sainz sempat pesimis, tapi di tangan Charles Leclerc, performa Ferrari sangat menyala di sirkuit berkarakter lambat seperti Monte Carlo. Kekuatan terbesar Leclerc dan Ferrari berada di sektor kedua, terutama di Portier dan Nouvelle Chicane, di mana mereka bisa unggul sekitar 0,3 sampai setengah detik dari McLaren serta Red Bull. Dengan performa yang ditampilkan di Monaco, setidaknya ini akan meningkatkan kepercayaan diri Ferrari dalam beberapa balapan ke depan, terutama di Kanada yang punya beberapa tikungan lambat yang cocok dengan mobil SF24 Evo. Kemenangan Leclerc juga lagi-lagi memberi penegasan jika Red Bull punya celah yang sangat besar untuk dieksploitasi. Max Verstappen sama sekali tak bisa berkutik sepanjang akhir pekan, karena ternyata mobil RB20 masih memiliki masalah yang sama seperti musim lalu. Kondisi di Monaco persis seperti GP Singapura 2023, dengan mobil Red Bull yang terlalu sensitif dengan aspal yang bumpy, curb yang tinggi, dan tikungan lambat. Kelemahan yang belum diperbaiki itulah yang kemudian membuat mereka dieksploitasi bukan cuma oleh Ferrari, tapi juga oleh McLaren, dan bahkan Mercedes. Verstappen hanya mampu start dari posisi ke-6, dan dia juga finish di posisi yang sama, tepat di belakang George Russell. Sementara rekan setimnya Sergio Perez harus DNF usai terlibat insiden besar di lap pertama dengan Kevin Magnussen dan Nico Hülkenberg. Mobil Checo disenggol oleh Magnussen setelah tikungan pertama saat start dan berujung ke efek berantai di mana mobil pembalap Meksiko tersebut terbawa sampai menghantam tembok dengan kecepatan tinggi. Mobil Checo sampai ringsek dan menimbulkan serpihan yang tersebar di trek serta kerusakan di tembok pembatas. Karena kerusakan berat yang diakibatkan oleh insiden itu, bendera merah dikibarkan setelah di lap pertama. Dari replay, kami sangat yakin jika ini adalah kesalahan dari Kevin Magnussen yang memaksa masuk untuk bisa menyalip Sergio Perez, padahal sudah tidak ada ruang di sana dan kondisi sirkuit Monaco yang sempit. Namun, Chris Stewart memutuskan untuk tidak menginvestigasi insiden Checo dan Magnussen karena terjadi saat start balapan. Carlos Sainz setidaknya harus berterima kasih atas red flag tersebut, karena dengan adanya red flag, balapannya jadi terselamatkan mengingat selepas start, Sainz alami puncture usai senggolan dengan Oscar Piastri dan mobilnya sempat berhenti di Casino Square. Red flag sendiri muncul ketika semua pembalap belum menyelesaikan sektor pertama di mana Zhou Guanyu sempat lambatkan laju mobilnya ketika insiden Checo dan Magnussen terjadi. Hal itu akibatkan Chris Stewart harus mengurutkan ulang grid dari parameter waktu paling awal sebelum sektor pertama, yaitu berada di safety car line kedua atau tepatnya ada di pit exit, yang artinya Sainz bisa kembali ke urutan ketiga saat restart dimulai dan memainkan perannya demi kemenangan Leclerc. Selain Ferrari, performa McLaren di Monaco juga patut dipuji, terutama Oscar Piastri yang tampil sangat impresif sejak kualifikasi. Start dari posisi kedua membawa Piastri ke kesempatan terdekatnya untuk bisa curi kemenangan dari Charles Leclerc. Meskipun gagal, tapi sekali lagi posisi kedua di GP Monaco adalah prestasi terbaik yang bisa ia capai di dalam karirnya sejauh ini. Mercedes juga tampilkan performa yang cukup oke, di mana George Russell memakai ban medium selama 77 putaran dan bisa finish di depan Verstappen yang sempat ganti ban. Upgrade front wing yang dipakai di mobil Russell bisa dibilang cukup berhasil di Monaco dengan hasil yang ia raih. Sementara Lewis Hamilton yang masih memakai spesifikasi front wing lama hanya bisa finish di posisi ke-7 dan ia disusul oleh Yuki Tsunoda di posisi 8 yang lagi-lagi menambah pundi-pundi poin bagi Racing Bulls musim ini. Williams akhirnya berhasil pecah telur di GP Monaco, di mana Alex Albon yang lolos sampai sesi Q3 di kualifikasi, menyelesaikan balapan di urutan ke-9 untuk mempersembahkan 2 poin pertama bagi timnya musim ini. 1 poin pamungkas dikoleksi oleh Pierre Gasly yang merupakan poin perdananya di 2024 dan sekaligus poin kedua bagi Alpine di konstruktor. Balapan Alpine awalnya tak berjalan mulus, di mana kedua pembalapnya malah sempat gelut sendiri di lap pembuka. Esteban Ocon nekat lancarkan manuver ke Pierre Gasly di tikungan Portier meskipun ruang yang ada sangat kecil. Apesnya, Ocon tidak memberikan ruang kepada Gasly yang posisinya sudah mepet tembok dan kontak tak bisa terhindarkan. Manuver YOLO Ocon tersebut membuat Bruno Famin selaku tim prinsipal marah besar dan kemungkinan besar akan sangat berpengaruh terhadap masa depan sang pembalap di dalam tim. Sementara Ocon sendiri dihukum penalti turun 5 grid untuk GP Kanada bulan depan.
Balapan GP Monaco memang membosankan dan harus diakui sangat tidak menarik secara aksi mengingat sangat minimnya overtaking yang bahkan bisa dihitung jari di race kemarin. Tapi ketegangan yang disajikan dari adu manajemen ban dan kemenangan penuh makna non-emosional dari Charles Leclerc setidaknya sudah cukup untuk membuat GP Monaco kemarin sebagai salah satu race yang berkualitas. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.